Bu, ibu teh kena penyakit ginjal, kedah dicuci, langsung. Atau anaknya juga kalau kena, si AA teh kena sakit ginjal, kedah dicuci, menjerit-jerit gitu kan. Itu merupakan berita yang menggelegar. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun wargi Pakuwon. Rampes. Apa kabarnya Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dalam acara podcast kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Fazrin yang akan memandu acara podcast kali ini. Sebelum memulai podcast, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Ikatan Dokter Indonesia yang kemarin merayakan ulang tahun yang ke-73 bertepatan pada tanggal 24 Oktober 2023. Pada acara podcast kali ini, kita akan membawakan tema yang cukup menarik, yaitu mengenai penyakit ginjal kronis. Dan sebelumnya, untuk tema kali ini kita akan membahas dengan narasumber ahli kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu, ada Dr. Andri Mulya, SPPD Finasim. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Apa kabar, dok? Baik, luar biasa. Sehat, dok? Alhamdulillah. Iya. Dok, sekarang kita akan membahas mengenai penyakit ginjal kronik ya, dok. Siap. Ya, ini merupakan penyakit yang cukup sering saya temukan di IGD, dok. Dan menakutkan. Iya, kan pasiennya juga cukup banyak ya, dok ya. Iya, Oke. betul. Sebelumnya mungkin dokter boleh dijelaskan sedikit apa itu mengenai penyakit ginjal kronis, dok? Iya, kita bayangkan dulu, cerita dulu. Kalau ketemu pasien yang, Bu, ibu teh kena penyakit ginjal, kedah dicuci, langsung. Atau anaknya juga kalau kena, si AA teh kena sakit ginjal, kedah dicuci, menjerit-jerit gitu kan. Itu merupakan berita yang menggelegar gitu. Dan di Sumedang sendiri banyak sekali yang kena penyakit ginjal kronik dan harus dicuci. Kita punya perhitungan 3,8 atau sampai 4 per mil dari jumlah penduduk, berarti kurang lebih 400 sampai 480 orang di Sumedang. Baru terlayani hanya setengahnya, 50%. Ya. Di Pakuwon sendiri ada 48 orang, di RSUD ada 143 orang, di klinik dokter sendiri ada 44 orang gitu ya, dan baru setengahnya gitu. Dan penyakit ini dari waktu ke waktu bertambah terus, progresivitas. Bukan yang tua saja ternyata, tapi makin ke sini ada yang muda-muda, bahkan anak-anak ada ya gitu. Kemarin juga ada yang 11 tahun, 19 tahun, 28 tahun gitu, masih muda. Kalau dulu pikirkankah penyakit ginjal kronik sih biasanya aki-aki, ini gitu mau gitu. Memang secara umur kalau kita makin berumur, makin tua, mulai 30 tahun tuh sudah mulai turun tuh fungsi ginjal, bertahap. Dan suatu ketika sampai menjadi harus gagal ginjal terminal, ya harus dicuci gitu. Dan tentu ini adalah berita menggelegar ya untuk hal ini gitu ya. Kalau penyakit ginjal kronis sendiri, kalau begini, kalau ada gangguan fungsi atau struktur ginjal lebih dari 3 bulan, fungsi ginjalnya menurun, itu namanya penyakit ginjal. Penyakit ginjal kronis ada kategorinya, stadium 1, ada stadium 2, ada stadium 3A, 3B, stadium 4, dan stadium 5 cuci darah. Gagal ginjal terminal itu namanya gitu. Setiap 10 orang masyarakat satu punya penyakit ginjal kronis gitu. Jadi kita ada berapa nih? Ada 6 orang ya, sepotong orang nih karena gitu. Artinya memang sehari-hari akan menjadi keseharian kita menemui penyakit ginjal. Dan secara senyap ini killing me softly ya, jadi silent killer gitu ya, nggak kerasa
kok saya kena katanya, dan menangis Iya, gitu. betul dok. Iya. Gitu ya. Oke, baik, itu mungkin sekilas mengenai penyakit ginjal kronik. Nah, sekarang saya mau tanya ke dokter, dok, kira-kira apa saja dok faktor resiko yang mungkin seseorang ini dapat mengalami penyakit ginjal kronis, dok? Iya, sebab faktor risikonya tuh ada yang tidak bisa dirubah ya, pemberian itu mah ya, misalnya makin usia makin tua, laju filtrasi glomerulus sebagai ukuran dari fungsi ginjal akan menurun. Yang normal kan 80-90 ya, 80-90. Lama kelamaan menurun dan sesuai dengan usia ya. Nanti kalau udah kurang dari 60 barulah masuk tahap 2, terus sampai 45 sampai 33 stadium 3. Kemudian 30 sampai 15 stadium 4. Kurang dari 15, nah itu harus dikasih terapi ginjal pengganti. Tapi bukan hanya cuci darah hemodialisis seperti yang Pak Kun punya. Pak Kun punyanya 8 mesin ya. Nanti akan ditambah lagi jadi 12 mesin katanya, mungkin 14 mesin, karena memang kebutuhannya makin lama makin banyak. Tapi bukan cuci darah dengan mesin saja, bisa juga dengan CAPD sekarang, continuous ambulatory peritoneal dialysis, cuci darah mulai perut gitu ya. Jadi di kungkurahan, ibarat bahasa Sunda mah, mulai perut, racun-racunnya dikeluarkan. Untuk ini sudah banyak di ini. Dokter Sri menangani 81 pasien yang gagal ginjal tapi pakai CAPD, dan umumnya lebih bugar, lebih quality of life-nya lebih baik gitu. Kedepannya mungkin kita akan seperti di Hong Kong, bahwa 70%, 80% harus pakai CAPD, dan mesin-mesin HD mungkin akan kurang berfungsinya. Dokter punya satu pasien, Ibu Kelly namanya, dari Hong Kong mereka. Kalau di sana, dok, kok di sini banyak sekali mesin ya katanya. Di Hong Kong enggak tuh, di Hong Kong enggak ada. Adanya juga APD, mesin kecil aja untuk automatic peritoneal dialysis katanya gitu. Silent usia yang nggak bisa dirubah itu ada, kalau bayi kelahiran prematur, nefronnya itu sedikit, jadi cenderung ada masalah ginjalnya kelak. Terus ada penyakit ginjal bawaan juga, misalnya polycystic kidney disease gitu ya. Biasanya familial itu, dokter punya pasien di RSUD 4 orang adik kakak polikistik, dicuci semua gitu. Kemudian juga kalau kita punya riwayat keluarga dengan cuci darah, tentu kita harus waspada bahwa kita juga ada kecenderungan untuk gagal ginjal. Itu yang nggak bisa dirubah. Tapi ada juga penyakit dibuat sendiri nih karena perilaku kita, ya. Iya. Misalnya satu, obesitas. Oh, kalau obesitas mana nih? Oh, ini mah langsing. Ini mah nggak ada obesitas ini. Karena kalau obesitas nanti fungsi vaskuler daripada ginjalnya juga akan turun. Kalau minum alkohol atau minum-minuman seperti sekarang banyak kan minum-minum energi drink, itu juga banyak yang jadi umur muda kok udah gagal ginjalnya, faktornya apa? Banyak minum-minum obat-obatan atau energi drink dan lainnya. Kemudian merokok juga mengakibatkan pembuluh-pembuluh darahnya menjadi sklerotik, kemudian terjadi sumbatan-sumbatan, jadilah gagal ginjal juga menurunkan. Terus diabetes sudah tentu ya, kalau diabetes jangka lama dia akan merusak vaskular dari nefron, dari pembuluh darah, sehingga fungsinya jadi turun. Yang kedua yaitu hipertensi. Sebetulnya hipertensi bukan yang kedua, harusnya yang pertama di Indonesia, karena paling banyak gagal ginjal disebabkan oleh hipertensi di ini. Kalau di luar negeri tidak, kalau di luar negeri diabetes justru. Di Indonesia sudah IRR mengatakan bahwa 38%-an gitu ya, sebabnya karena
hipertensi gitu ya. Hipertensi. Terus yang kedua diabetes, dan last but not least adalah obat-obatan, terutama obat-obatan anti nyeri. Anti nyeri. Aduh, makan piroxicam, nah mula-mula kreatininnya 1,0, makan piroxicam jadi 2, jadi 3 itu. Makan obat-obat nyeri, analgetik, obat setelan, itu seringkali terjadi di Sumedang gitu. Nah, itu faktor-faktornya. Oke, baik dokter. Nah, mungkin selanjutnya dok, saya izin bertanya, apakah dari dokter ada tips dan trik bagaimana untuk mencegah dan mengendalikan dari penyakit ginjal kronis ini dok? Iya betul, almarhum Dr. Rubin, spesialis konsultan ginjal hipertensi, kawan seangkatan dokter Dre, katanya ya kita sekarang pasien semua dicuci, bukan itu masalahnya, yang penting sih mencegahnya gitu katanya. Bagaimana supaya kita yang sehat-sehat ini nggak kena, gitu ya. Ya sehatnya seperti itu, gaya hidup sehat saja ya. Yang pertama untuk yang masih sehat nih ya, untuk yang masih sehat, satu kita kenalkan istilah cerdik ya, cerdik itu. Nah, gerakan hidup sehat ini adalah dengan istilah cerdik. Satu, cek kesehatan berkala. Cek, kadang-kadang kita sih kalau nggak sakit nggak dicek. Iya betul dok. Kalau dicek ketahuan dini. Dua E-nya nyakat asap rokok. Oh, resep waktu ngerokok, abu teh resep gitu ya. Tapi harus kita mulai sekarang perangi hal itu. Rajin olahraga. Nah, nanti kita akan Sabtu akan jalan-jalan. Akan jalan-jalan ya dok ya. Itu berolahraga. Kemudian diet seimbang gitu ya. Makan yang teratur, jangan senangnya itu. Wah, gitu ya. Harus seimbang ya. Buah-buah, sayur-sayur dan lemak-lemak gituan. Asin terutama ya, orang Sumedang senang asin tak ada ya. Iya betul dok. Kalau nggak asin teh nggak oke gitu ya. Iya, dok. Itu natrium yang tinggi membuat tensi tinggi, membuat ini darah. Terus juga yaitu istirahat yang cukup, istirahat, jangan ngalong aja ya. Anak-anak muda mah sering ngalong TikTok kan sampai malam. Iya, sampai malam itu ya. Yang ketiga, kelola stres, jangan tegang. Hidup itu banyak sumrah aja, kumaha Allah aja gitu ya. Semuanya jadi damai kitanya gitu. Baik, tadi untuk tips untuk orang yang sehat mungkin ya dok ya. Betul. Selanjutnya mungkin ada tips untuk orang yang sudah kenal. Iya. Kalau sunat gimana? Kreatinin sekarang normalnya kan 1,0 ya, maksimal 1,3 lah. Tapi gimana sekarang udah mulai 1,7, 2. Wah, tegang nih. Kita kebayangnya sebentar lagi cuci darah. Saya punya pasien itu gitu, seorang ibu guru udah 20 tahun gitu, hidupnya ditakuti oleh kreatinin. Wah, kreatinin saya dokter, kumaha kreatinin saya, jangan hitung lagi tiap saat, periksa lagi gitu. Baik, itu juga sebagai kewaspadaan kita ya, untuk itu yang ada. Kita kalau udah ada kena sakit ginjal, nggak usah panik, kita harus kenal dengan kata patuh. Singkatan P adalah periksa kesehatan secara rutin, periksa seperti ibu yang tadi rutin setiap bulan, periksa berkala ya dok ya. Iya. Terus kedua, atasi penyakit dengan pengobatan yang tetap teratur. Artinya misalnya kalau kita punya diabetes, obati diabetes, jangan saka ingat ngobatannya ya. Wah, hari ya baru terus capek jadi makan obatnya tidak teratur. Demikian juga darah tinggi, los aja, makan obatnya nggak teratur, dikontrol. Jadi kalau nggak teratur itu akan menjadi silent killer tuh, tiba-tiba kedebeg aja stadium 5 gitu ya, itu ya. Terus tetap diet sehat dengan gizi yang seimbang, tetap diet harus dilakoni dengan baik. Upayakan beraktivitas fisik dengan aman. Terus yang haknya adalah hindari rokok, alkohol. Kita Matara di Sumedang Matara karena alkohol. Terus zat karsinogenik dan obat analgetik utamanya ya kan seringkali nyarari. Wah,
makan aja obat naon atau cenah piroxicam, meloxicam, kreatinina naik gitu ya. Itu mungkin untuk yang sudah kena, jangan takut, kita hindari supaya jangan maju-maju. Bahkan sekarang belakangan ini ada obat-obat supaya nggak naik kreatininnya misalnya. Nanti ada beberapa. Oke. Baik dokter, mungkin selanjutnya ini mengenai mitos-mitos yang ada di masyarakat ya dok ya. Banyak sekali masyarakat yang percaya beberapa mitos-mitos yang beredar sekarang. Salah satunya dok, katanya dengan minum air putih itu akan menghindari kita dari penyakit ginjal. Apakah benar itu dok? Iya betul. Gini ya, kalau kita sehat sih bagus itu ya, karena racun-racun akan dikeluarkan dengan minum banyak. Urium yang menumpuk, natrium akan dikeluarkan oleh ginjal. Tapi saat kita sudah ada kelainan ginjal, misalnya ginjal bocor, sindrom nefrotik bengkak-bengkak, makannya minumnya banyak, tentunya akan jadi bertambah jadi sesek, jadi banyak kayak gitu. Kenapa penyakit ginjal? Minum banyak, padahal ginjalnya sudah bermasalah. Jadi kalau misalnya ginjalnya masih sehat, maka minumlah yang baik ya, 2 liter per hari itu baik, lebih juga nggak apa-apa gitu kalau ginjalnya sehat ya, ya. Tapi kalau ginjalnya sudah bermasalah, ada kelainan tubulusnya, ada kelainan glomerulusnya, minumnya harus sesuai dengan urinnya. Kalau lagi membuat kencingnya sabaraha 500, ya minum 500. Minum kencingnya berapa? 2 gelas ya, 2 gelas gitu minumnya juga. Kencingnya berapa? Saembernya saember, tetapi harus ditambah dengan 2 gelas karena untuk keringat-keringat kan ada menguap juga, untuk napas juga ada air yang diperlukan. Jadi berapa banyak keluar plus 500 ya gitu. Jadi sekali dokter kalau mari papangna sakecelak papangna 2 kecelak 2 kecelak, papangna saember saember gitu. Tapi asal ditambah 2 gelas supaya untuk keringat dan napas gitu ya. Itu tadi mungkin untuk yang air minum ya dok ya. Sekarang mitos yang kedua tadi sudah dijelaskan sedikit oleh dokter mengenai obat anti nyeri ya dok ya. Pasien-pasien kan sering mengetahuinya tuh obat nyeri itu ke lambung ya dok. Nah tadi dokter udah jelaskan sedikit, sebetulnya ada pengaruhnya ya dok ke ginjal. Mungkin bisa dijelaskan dok itu bagaimana? Iya betul. Hal ini juga seringkali kurang disadari oleh dokternya sendiri gitu ya. Mau kasih obatnya, kalau kita ngasih obat analgetik itu kita harus hati-hati terhadap fungsi ginjal. Di samping kan obat-obat anti nyeri itu sering ke lambungnya, jadi perih lambungnya katanya ya, dilindungi aja obat ini, pakai obat lambung, tapi dia lupa bahwa ternyata berefek juga ke fungsi ginjalnya kok jadi naik. Dokter, seringkali ada pasien yang kreatininnya 1,5, kesakitan suntik aja pakai ketoprofen di IGD tuh jadi naik jadi 11, harus cuci darah. Itu yang harus waspadai untuk anti nyeri ya dok ya. Anti nyeri. Untuk yang terakhir dok, ada lagi satu mitos yang tentang rokok ya dok ya. Nah kata masyarakat rokok itu kan hanya ke paru-paru saja dok, bikin batuk, sesek. Nah sebetulnya ada pengaruhnya juga nggak dok ke ginjal? Iya, itu mah tapi artinya nyesep serang ginjal mah kumaha hubungannya jauh ya dok. Tapi jangka lama memang rokok kan ke arah pembuluh darah yang kecil-kecil itu jadi regas, radi kaku, jadi fungsinya berkurang. Dan nefron daripada ginjal itu adalah terdiri dari untelan pembuluh darah, namanya glomerulus. Kalau glomerulusnya kaku, fungsinya jadi kurang untuk mengeluarkan zat-zat racun-racun menjadi berkurang gitu. Jadi merokok juga mempengaruhi kerusakan ginjal. Baik, itu tadi pemirsa beberapa tips dan juga pencegahan agar kita tidak terkena penyakit ginjal kronis dari dokter
itu setiap tahun kita dalam rangka Hari Ginjal Sedunia gemar-gemburkan pamayang untuk mengingatkan jaga ginjal anak. Ginjal anak harus sehat. Yaitu caranya seperti yang tadi kira-kira. Satu, jaga kesehatan dan aktif. Nah, joggingnya goyang ke kiri, goyang ke kanan. Barakatan. Gitu. Harus ada barakatan. Nah, kontrol kadar gula darah. Ya, kalau yang kecil manis kontrol dengan baik. Jangan asal ratu karaos bios mengancamnya. Demikian juga tekan darah kan seringkali dok saya mah 180 juga nggak ada keluhan. Nggak keluhan. 200 juga saya mah kuat nih. Tahu-tahunya nggak boleh. Tahu-tahunya ginjalnya, tahu-tahunya stroke, tahu-tahunya jantung. Jadi jangan dianggap enteng, kontrol teratur. Makanan sehat, jaga berat badan gitu ya. Nah, yang Dokter Fajrin ini segini ideal. Iya dok, alhamdulillah. Entah nanti kalau sudah punya besar ya dok. Konsumsi air yang cukup. Yang kelima, terus jangan merokok, jangan banyak mengkonsumsi obat. Terus yang terakhir, periksa ginjal secara rutin. Yang diperiksa cukup aja urinnya aja dilihat urinnya. Kalau proteinnya positif, wah sudah wanti-wanti. Dilihat eritrositnya banyak, wah sudah wanti-wanti. Itulah, periksalah urinnya. Kalau di stand plus 4 biasanya di rest area, urin yang keruh, urin yang kuning itu mempercerminkan Anda dehidrasi. Tapi akan lebih baik lagi kalau diperiksa urinnya. Berapa, ada proteinuri enggak, proteinnya positif enggak. Syukur lagi diperiksa di tambah darah, ureum kreatinnya tinggi enggak, itu lebih afdol lagi. Pemeriksaannya enggak mahal, cuma 35.000. Kalau urin paling berapa, 20.000 gitu. Baik, iya mungkin itu tadi podcast kita mengenai penyakit ginjal kronik. Semoga bisa bermanfaat untuk wargi Pakuwon semuanya. Dan sebelumnya terima kasih ya dok sudah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Kita tutup acara podcast kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin ada sepatah kata nih di bahasa Sunda nih, gitu. Boleh ya dok. Terakhir, wargi Pakuwon. Bilih ayah tutur saur nu teu kaukur. Reka basa nu pasalia. Laku lampah nu teu marenah. Nedasi hapunten tina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya dok. Terima kasih.